mengenai tentang statement masalah penolakan di Dewas itu menurut hemat saya pribadi keliru ya, karena di sini yang berhak menolak atau yang dipilihnya atau yang menangnya siapa, yang jadinya itu adalah adanya di tim seleksi yang dalam hal ini Bapak Sekda Dian Januan ya. Kemudian juga Pak PJ Bupati ya, yang dalam hal ini beliau adalah pemegang modal atau KPM. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk penolakan tersebut, karena dia pengamat, mungkin pengamat itu salah sasaran, atau perusahaan milik daerah itu kan secara ex officio adalah bupati, namun dalam hal ini Pak Bupatinya sudah habis masa jabatannya, yang sekarang digantikan oleh Pak Dr. Iip ya, yang beliau itu menjabat di Kesbang Polda Provinsi, dan dia sesuai juga sudah seleksi ya waktu untuk pemilihan PLH, yang akhirnya dia jadi juga sebagai PJ Bupati Kuningan. Itu yang lebih berhak, dan Timsel untuk siapa yang akan menduduki Dewas di perusahaan tersebut. Kalau menurut hemat saya pribadi, Timsel ini kan sudah bagus, dari 4 mengerucut sampai 3. Jadi tahapan demi tahapan dia dilalui dengan baik, dan alhamdulillah mungkin berkat kinerja pansel cukup rapih, tertib, tinggal kita menunggu siapa di antara ketiga yang lolos kemarin yang telah diwawancarai oleh Pak PJ, atau dalam hal ini yang pemilik modal kan gitu. Jadi tidak benar ya Pak, kalau ada yang dari ASN itu dilantik dengan alasan rangkap jabatan, ada bukti tidak Pak? Kalau rangkap jabatan itu Pak Bubun boleh ya, yang terpenting tidak melebihi jabatan dari 3 jabatan. Kalau 2 itu boleh kan. Contohnya kalau biarpun sekarang Pak Putu lagi menjabat, atau Pak Deniawan dan Laksono, dia juga menjabat. Yang terpenting dia tidak melebihi jabatan dari lebih dari 3. Ini Pak Ukas ya, menurut hemat kami ya, yang kebetulan kami juga memonitoring dan mengikuti jejak kedinasan Pak Ukas itu, saya yakin sudah luar biasa. Dalam limit waktu 100 hari dia itu udah mengadakan terobosan-terobosan yang luar biasa ya. Padahal baru 100 hari. Contohnya mengoptimalisasikan ya Pak Bud, kebutuhan air pelanggan Perum, Panorama, Cijoho, Perumnas dari mata air Dharmaloka, kemudian optimalisasi kebutuhan air di musim kemarau wilayah Kramat Mulia dari mata air Cibangir. Kemudian optimalisasi kebutuhan air wilayah Pramuka, Gang Siaga, Karangasem, Aruji, Pasar Baru. Kemudian optimalisasi kebutuhan air di wilayah Sawah, Waru, Cigodeg, Cangkuang, jelas Jalan Sudirman, Lame Payung, Bojong, Perum, itu dari Cilukutuk kalau nggak salah. Itu adalah merupakan terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh direktur yang sekarang kan gitu. Yang dalam hal ini Pak Ukas. Ini kalau saya ini udah luar biasa. Yang tadinya setengah sekarang sudah full. Tadinya kan cuman berapa ini, sekarang udah full, jadi berubah 24 jam kan gitu.
itu merupakan keberhasilan kan gitu. Untuk perbandingan itu kita dari geografis ada ya Pak Bud ya. Kalau Kuningan kan itu tidak kayak Cirebon Pak Bubun. Kalau Cirebon itu kan satu daerahnya datar, kemudian dia airnya dari atas. Tapi kalau di Kuningan Pak Bubun ya, contohnya untuk pemasangan karena zonnya itu ada pegunungan, contohnya di bagian selatan itu kan tidak mungkin untuk menarik semudah itu kan. Maka di sini perlu Pak Bubun ya, perlu untuk penambahan modal Pak Bubun. Contohnya kalau dulu kan ada program MBR Pak Bubun. Iya, kalau sekarang kan program MBR ini kan belum ada. Ada sih ada, cuman istilahnya di sini yang bisa mengeluarkan itu adalah pusat. Ya, maka kami berpendapat untuk lebih meningkatkan potensi di sini PDAM itu perlu suntikan dana, ya, suntikan dana. Kalau Pemda sih tidak mungkin Pak Bubun ya. Ya, jalan alternatif hanya dua, kayak dulu minjam atau hibah, dapat hibah gitu. Itu harus berani melakukan itu.